Nggak mungkin kan keterbatasan kata-kata manusia, keterbatasan imajinasi manusia bisa menggambarkan sesuatu yang tidak terbatas atau menuliskan dengan sebuah kalimat atau beberapa kalimat sesuatu yang tidak terbatas itu kan nggak mungkin dong. Tuhan itu kan maha tidak terbatas kan. Ya nggak mungkin bisa didefinisikan dengan beberapa kalimat manusia yang terbatas gitu ya kan. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Nah, hari ini kita mau bahas buku yang dirahasiakan. Nah, nanti teman-teman cari sendiri aja ya kalau ketemu. Di sini ada sebuah pertanyaan nih. Bagaimana saya dapat menemukan Tuhan? Mungkin beberapa itu belum bisa kali ya. Soalnya kan kita ibaratnya hanya berdoa gitu kan. Kita nggak tahu Tuhan di mana gitu kan. Jadi kita hanya bisa berdoa gitu kan, memohon perlindungan, berkati semua pekerjaan gitu kan, kesehatan gitu. Tapi kita nggak tahu di mana Tuhan itu gitu. Iya. Nah, kalau bagi aku nih ya, bagaimana saya dapat menemukan Tuhan? Pertanyaannya kan itu. Nah, kita harus tahu dulu dong. Kalau kita mau menemukan itu kita harus tahu dulu dong. Definisinya itu apa gitu loh yang mau kita temukan. Misalkan kita mau menemukan baju gitu ya kan. Kita harus tahu dulu dong baju itu apa gitu. Nah, habis kita tahu baju itu apa, kita mau menemukan baju yang seperti apa gitu ya kan. Misalkan baju yang kotak-kotak atau misalkan baju yang warnanya merah gitu ya kan. Kita harus tahu dulu gitu loh bentuknya itu. Nah, di sini pertanyaannya, bagaimana saya dapat menemukan Tuhan? Kita harus tahu dulu Tuhan itu apa definisinya gitu. Ya. Nah, dari pertanyaan itu, kita harus tahu definisi Tuhan itu apa. Ya, nggak bisa gitu ya kan. Tuhan itu kan sesuatu yang tidak bisa didefinisikan gitu. Tuhan itu, pokoknya segala sesuatu definisi tentang Tuhan itu semuanya salah. Definisi Tuhan itu cuma interpretasi manusia gitu loh. Karena Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, jadi manusia itu ngarang, istilahnya bukan ngarang ya, istilahnya berasumsi gitu loh. Bahwa Tuhan itu yang seperti ini gitu. Tuhan itu yang maha ini, maha ini, maha ini gitu ya kan. Jadi itu tuh cuma sebagian dari teks-teks yang diturunkan Tuhan kepada manusia gitu. Terus manusia menginterpretasikan sendiri gitu loh apa itu Tuhan gitu. Nah, dari pernyataan itu, bagaimana cara kita menemukan Tuhan? Ya nggak bisa gitu loh. Karena Tuhan itu kan nggak bisa didefinisikan kan. Jadi kita nggak tahu Tuhan itu seperti apa gitu loh. Wujudnya seperti apa, bentuk seperti apa, zatnya seperti apa. Pokoknya nggak tahu lah Tuhan itu definisinya apa gitu ya kan. Nah, dari seperti itu ya kita nggak bisa menemukan Tuhan. Ibaratnya di negara-negara di luar sana juga definisi Tuhan itu gambarannya juga berbeda-beda gitu kan. Kalau di Afrika gitu kan dia gambarnya begini gitu, hitam gitu kan. Terus di mana juga gambarannya gini gitu, nggak sama semua gitu kan. Pasti beda-beda gitu. Iya, karena Tuhan itu nggak bisa didefinisikan dengan satu bentuk tertentu gitu loh. Karena Tuhan itu ada dan tiada gitu, istilahnya kan seperti itu. Nggak mungkin kan keterbatasan kata-kata manusia, keterbatasan imajinasi manusia bisa menggambarkan sesuatu yang tidak terbatas atau menuliskan dengan sebuah kalimat atau beberapa kalimat sesuatu yang tidak terbatas itu kan nggak mungkin dong. Tuhan itu kan maha tidak terbatas kan. Ya nggak mungkin bisa didefinisikan dengan beberapa kalimat manusia yang terbatas gitu ya kan. Nah terus intinya apa video ini itu intinya apa? Nah kalau kita mau menemukan Tuhan istilahnya ya dalam tanda kutip ya, menemukan Tuhan itu kan udah mustahil nggak bisa Iya, kan iya. karena definisinya Tuhan itu nggak ada gitu. Nah caranya kita supaya bisa mengerti Tuhan gitu, ya kita harus
paham dulu gitu loh. Keberadaan kita itu diciptakan sama Tuhan itu untuk apa gitu loh. Di sini kan dituliskan nih, untuk menemukan Tuhan, orang harus mengalami kebingungan. Bukan kebingungan karena tersesat dan tidak dapat menemukan jalan, tapi kebingungan untuk menemukan dan mengenal Tuhan, ataupun tidak menemukan serta tidak mengenalnya pada saat yang bersamaan. Pasti bingung kan? Nah, untuk sampai ke sini tuh kita harus tahu dulu nih, kita itu asalnya dari mana gitu. Kita itu diciptakan untuk apa gitu. Jadi kita itu kan diciptakan sama Tuhan itu kan untuk beribadah kan. Kan jelas kan kata-katanya di Quran ada, di Alkitab ada, di Bhagavad Gita pun ada gitu kan. Kita tuh harus, kita itu diciptakan sama Tuhan untuk beribadah gitu. Nah, jadi tujuannya kita untuk menemukan Tuhan itu adalah untuk kembali ke Sang Maha Esa itu gitu. Karena hakikatnya kita itu kan, jiwa kita itu kan berasal dari Tuhan gitu kan. Kita harus suatu saat harus kembali ke Dia gitu. Nah, karena siklus kelahiran dan kematian itu, samsara itu dalam agama Buddha, dari situlah kita jadi nggak kembali-kembali gitu loh, nggak balik-balik ke Tuhan gitu, yang asal mulanya itu. Nah, jadi konteks kita untuk menemukan Tuhan itu adalah dengan, kalau di Buddha ya, itu namanya dengan parinibbana gitu, untuk mencapai kesempurnaan gitu loh. Nah, kalau di agama-agama Abrahamik ya, kita harus bersatu dengan Tuhan gitu. Kalau di Islam kan namanya alal kasyaf al wujud gitu ya kan. Itu artinya udah bersatu lagi sama Tuhan gitu loh. Itu yang sering dibilang tuh, kalau di Guru Gembul tuh aku pernah dengar ya. Jadi dia bilang maha suci aku gitu yang dia pertasbihnya gitu, karena dia tuh udah bersatu sama Tuhan lagi gitu loh. Dia tuh udah, apa istilahnya, udah mabuk dengan kebersatuannya dengan Tuhan gitu. Jadinya dia, ya emang bener maha suci, karena di dalam kita itu udah bersatu dengan Tuhan gitu loh. Ya jadi Tuhan bilang maha suci aku, ya emang bener kan, Tuhan itu kan maha suci gitu loh. Jadi manusianya itu udah bersatu sama Tuhan gitu, udah lebur istilahnya seperti itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal, bagaimana saya dapat menemukan Tuhan? Ya, kita harus bisa mencapai penerangan sempurna istilahnya kalau dalam agama Buddha gitu. Kita harus bisa parinibbana gitu. Nah, untuk mencapai parinibbana atau kesempurnaan itu ya nanti kita bahas di lain kesempatan ya. Tapi kan salah satu unsurnya adalah jalan mulia berunsur 8 gitu kan kalau di agama Buddha ya. Terus pokoknya semua kebaikan yang ada di dunia itu harus kita laksanakan gitu loh. Jangan sampai ada rasa suka atau tidak suka gitu. Kalau di Bhagavad Gita kan itu kan, dua das itu harus disingkirkan gitu loh. Udah nggak ada lagi rasa suka dan tidak suka gitu terhadap apapun yang ada di dunia ini, supaya nggak ada lagi karma yang terbentuk gitu loh. Nah, kita kan lahir lagi itu kan karena ada karma kan. Karma yang belum selesai itu harus kita selesaikan gitu loh. Makanya kita lahir lagi sebagai apapun itu gitu. Tapi kalau kita udah nggak lagi terikat, udah nggak ada lagi rasa suka dan tidak suka, ya itulah kita akan terbebas gitu loh. Jiwa kita tuh akan nanti yang namanya parinibbana, kembali ke sang penciptanya itu sendiri gitu. Jiwanya kita itu kan serpihannya Tuhan gitu ya kan. Nah, saat itulah dia akan kembali lagi ke sang maha pencipta itu gitu. Nah, demikian pembahasan kita hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus nonton video-video selanjutnya. See you next time.